Alright guys, admin Kazuya di sini. Gua biasanya review game, tapi untuk kali ini gue mau ngebahas tentang insiden anniversary Wuthering Waves yang sempat meledak beberapa hari lalu. Kalau nggak salah itu juga kebetulan Reverse 1999 juga lagi 1,5 tahun anniversary. Gua jujur kaget sih, kenapa tiba-tiba Wuthering Waves meledak dan orang-orang pada ngamuk. Jujur aja, gue ngikutin Wuthering Waves. Gua sama admin lainnya sempet main pas awal rilis buat icip-icip aja. Terus ya udah kita tinggalin karena emang udah enak aja gitu buat nambahin game gacha buat di loginin tiap hari. Sini gue bahas aja sih, apakah pemain yang terlalu serakah atau game yang kikir? Karena menurut gue ini menarik. Jadi mari kita bahas isi dari anniversary Wuthering Waves. Kalau gue salah di angka reward, maaf ya, soalnya ini gue nyari info gak sebegitu dalam karena gue cuma pengen bahas aja sih. Nah, pas gue cek, anjay, Anif Uwa ngasih 30 pool gratis coy. Gila, Genshin aja pas Anif pertama cuma ngasih 10 pool dari login anjir. 3 kali lipat lebih baik dari Genshin coy. Emang game baik. Well, nggak juga sih. Lu lihat anjir, Anif kali ini juga ngasih 10 banner karakter. Dan senyatanya, buat rerun. Di reverse juga ada banner karakter lama rerun kayak gitu. Komunitas sudah tahu itu banner scam, jadinya gak ada orang bakal nge-pull kecuali lu emang ada pool lebih buat ngincer tuh satu karakter. Well, mungkin lu akan berkata, tapi bang, kan ini ngebantu pemain buat dapetin Momi Changli bang. Gue tanya sama lu pada, pemain yang mana? Lu atau Well? Lu yakin mau pull Changli habis lu pull Zani atau Kyakona? Oh, gue lupa bilang, itu banner rerun masih 50-50 ya. Yakin itu membantu pemain? Ini sih sangat player friendly. Gue gak mau jadi tipe orang-orang yang kayak, damn game ini kikir amat, di reverse aja kita half Anif dikasih car Venom gratis, sama dapat diskon pembelian skin sama Warpool. Belum lagi pas Anif 1 tahun beneran bisa milih skin gratis sama dikasih battle pass gratis. Oh iya, ada Venom gratis yang acak, tapi berarti karakter yang kita belum punya. Kalau kita nentuin indikator game baik cuma dari wah dikasih banyak pool sama Warkadia, ya semua game gacha juga bisa. Malah kalau lu mau warek hadiah sekalian, mending lu main Scarlet Girls atau Princess Melody sekalian. No, warek hadiah tiap hari, awok. Well, karena gue mau sedikit bermain dengan api, mari kita bandingkan dengan game kikir samsak favorit kita semua, HSR, Genshin, sorry. Anif per tahun Genshin kita dapat 20 pool sama dapat 1 car B5 gratis dari standar. Roster dari banner standar udah nambah 2 biji, ada Tinari sama Dehya. Nah, untuk yang katanya game baik atau dermawan padahal aslinya game power creep, di ASR dapat 30 pool. Dan lu bisa milih Ruanmei atau Otto. Ya, gue ngerti sih, masa pencapaian 1 tahun Wuthering Waves cuma dikasih 30 pool doang? Harusnya ngasih Momizani gratis lah. Nggak lah, canda gue. Sekarang gue mau bahas tentang hadiah yang didapat. Ini emang Kuro yang kikir atau pemain ngarep kebanyakan? Untuk menjawab pertanyaan ini, ayo kita flashback dulu ke patch 1.0. Ya, patch game ini rilis pertama kali. Kita semua setuju, Uwa pas awal rilis menyimpan banyak masalah, optimisasi, terjemahan, dan tentunya pembawa story yang kurang. Karena itu sebagai minta maaf kita dikasih free B5 standar selector. Nah, terus di patch 1.2 juga kita dapat B5 gratis, yaitu Xiang Liao. Dari situ ngasih harapan ke pemain, wah ini game udah baik banget nih, pasti Anif adanya akan lebih pecah lagi. Benar, pecah, tapi pecah berantakan bukan pecah meriah. Ini hot takes dari gua, pendapat kasar serta keras dari gua. Sebenarnya ya, kata gua, semisal gua pas rilis gak ada masalah, gua yakin kita gak akan dapat B5 selector. Bisa dibilang B5 selector itu ibarat ngasih perban ke luka yang seharusnya ngasih obat merah Cina biar sembuh total walaupun sakit. Sekiranya ngegeser opini pemain yang awalnya berkata game rusak jadi game dermawan karena tanda kutip dev listen atau developernya mendengar masukan pemain dan tentunya samsak kita satu jadi kena lagi. Hal itu membuat ekspektasi pemain tinggi karena dari awal emang udah dimanjain sama Kuro pas patch awal. Nah, pas Anif gue ngelihat mereka ngasih segini, jujur gue gak heran sih.
Kita udah dikasih kebanyakan sama Kuro. Akankah mereka ngasih lebih? Ya, kagak lah, kocak. Nih ibarat kayak naik ojol hemat. Apakah kita bakal dikasih terus diskon naik ojol hemat selama setahun? Kan tentu tidak. Mereka udah bakar-bakar uang buat ngasih B5 gratis. Mereka butuh nyari duit dong. Ya udah, mereka memanfaatkan kesempatan ini ketika pemain lagi aktif-aktifnya di game buat narik duit sebanyak-banyaknya. 10 banner rerun sama skin dan reset top up buat para whale. Jadi ini bukan berarti mereka pelit atau pemain yang terlalu serakah sih kata gue. Misalkan diubah saat patch 1.0 ancur-ancur UA, terus developer milih cuek daripada ngasih B5 selector, gue yakin itu amarah pemain masih bertahan sampai anniversary. Nah terus misal dikasih B5 selector standar pas anif, gue yakin ini ngebuat citra gamenya jauh lebih baik, dan tentunya samsak kita satu kena dampaknya lagi. Dari sini kan lu sebenarnya dapet value yang sama, tetapi beda timing aja, jadinya lu sebagai pemain ngerasa dihargai. Nah, gara-gara ini orang-orang pada ngamuk, kecuali pemain JP. Asli gue yakin para pemain JP memang veteran gacha keras jir, jadi apapun disyukuri. Makanya Kuro membuat momen, of course tanda kutip dev listen, dan pemain dapat ekstra 10 pull, masih total 40 pull. Jujur, ini cuma PR doang. Ibarat kayak pas patch 1.0, Kuro ngasih free B5 selector, dan tentunya para pemain yang terlalu garis keras bakal berkata, Kuro cooking, atau semacamnya, dimana mereka terlalu memuji Kuro gara-gara ngasih 10 buck gratis. I get it, sekiranya dapat lebih daripada nggak samsak kan. Lu mau tau lucunya? Di Genshin, samsak kita satu, juga sama persis. Kalau gua nggak salah pas anniv pertama atau event Symphony gitu, gara-gara terlalu pecah, berantakan, sampai Google Classroom kena dampak kejir, kita dikasih 10 pull ekstra dari mail. Sebagai tanda kutip dev listen moment. Bedanya di Genshin nggak ada fans garis keras yang berkata kayak oh hoyo cooking atau semacamnya. Paling ya Apollo Games buat sindiran, itu juga buat ngeledek gitu kan sindiran. Menurut gue ya lucu aja sih standar ganda komunitas para game gacha. Lucunya juga di Genshin, walau banyak yang bilang developer tuli atau semacamnya, enggak juga sih. Beberapa fitur yang gue request masuk ke Genshin, contohnya party tambahin mode fokus story biar nggak nabrak story karakter lain, dan anekdot biar bisa ketemu playable karakter di tempatnya masing-masing. Dan ya, nggak ada satu perkataan hoyo cooking atau semacamnya. Paling cuman, oh ini mah KOL update. Masalahnya, banyak fitur yang di mata pemain nggak masuk akal, kayak fitur skidi pop-up sama reindeer, fitur hamil, artefak auto gacor. Ya lu ngotak dikit lah cok. Ini game aja udah dibilang game poor, lu masih minta fitur gituan anjing. Perkara artefak ya gue cuma minta dipermudah aja, naikin stats yang dibutuhkan karakter ya, biar ada progress gitu, jangan terlalu instan. Kalau di HSR, menurut gua Hoyo ngasih ruanme gratis sama Otto itu bukan karena mereka baik hati, tetapi lebih ke anjrit, Kastoris bikin orang-orang ngamuk Ci. Kita harus cari cara biar orang-orang gak ngamuk. Terus ya udah deh, kasih karakter meta gratis biar menggeser opini dari Kastoris dengan global pasifnya. Oh ya, kalau misal lu pada mau bilang ke gua kalau gua adalah Genshin atau penyokong Genshin dan semacamnya, well, lu salah sih. Gua nggak pernah nyokong game manapun. Semua game gua kritik hal yang buruk dan gua puji hal yang bagus. Bahkan game gacha favorit gua, Reverse 1999, pun gua kritik gara-gara patch global dicepetin 1 minggu. Gara-gara server global mau ngejar server CN. Itu buruk buat gue sebagai pemain global sih. Asli Arknek yang gue doyan jadiin samsak juga gue bakal puji ketika mereka melakukan hal yang bagus, kayak naikin sanity sama fitur auto repeat stage sampai 6 kali. Gue di sini sebagai penikmat dan antusias game, bukan fanatis. Sorry, gue sedikit terbawa suasana karena ya ujung-ujungnya semua komunitas sama aja. Mau komunitas Hoyoverse atau Kuro, gak ada bedanya. Gue tahu ada komunitas yang benar, dan tentu juga ada komunitas yang toksiknya bikin PH meter sampai jebol. Tapi asli sih, itu admin HSR terang-terangan ngeledek produk pabrikan sendiri pas stream ngechat Genshin could never. Asli, itu menurut gue bukannya nambah lucu, malah nambah toksik jir gara-gara ya komunitasnya udah gitu, dan adminnya sendiri malah ngasih amunisi gratis gitu kan. Apalah. Jujur gue pas anniv Genshin gak terlalu banyak, jadi pas dapat 10 pull tentu mereka bisa ngasih lebih. Toh nggak ada salahnya kan bila kita sedikit meminta lebih. Sama halnya yang pemain WoW inginkan. Berkat itu jadinya di Genshin jadi ada banyak gelar coy. Bersabar impact, bersyukur impact, dan of course kikir impact. Dari insiden ini kita harus belajar.
dan lu pada yang sekarang udah gatel pengen pencet tombol dislike gara-gara gua ngehina game suci kalian, lu pada harus sadar, korporat bukan temen lu. Lu jangan mau diperbudak, lagi diperbudak sama game gacha. Lu punya kehidupan lebih baik daripada cuman daily di 20 game berbeda cuy. Gak ada salahnya lu main game gacha, tapi kalau bisa ya 1 atau 2 aja. Sisanya mungkin lu mau main game yang organik, game offline gitu, yang tidak ada live service sama sekali, atau malah coba menggambar gitu atau ngedit-ngedit. Kegiatan yang lebih bermanfaat. Lu pada coba dah hidup sehat dan organik. Poin tambahan, gue jujur merasa cukup dengan anime yang diberikan Kuro maupun Hoyo, dan menurut gue mereka sedikit kurang dihargai karena value aslinya itu ada di game itu sendiri. Maksud gue, lu bayangin, lu bisa main game kayak Zelda dan game fokus story kayak God of War yang sekarang secara gratis. Lu bayangin, gratis. Mana setiap update lu gak harus bayar DLC atau apapun buat lanjutin story. Bahkan lu bisa main dari awal sampai akun lu udah GG secara full F2P. Banyak hal di game ini yang benar-benar ajib, berbagi musik, atmosfer, dan tentunya waifu yang bisa dinikmatin secara gratis. So ya, itu pendapat gua soal reward anime. Simpelnya ya, Kuro lagi nyari uang. Semua perusahaan juga butuh uang untuk update dan perawatan server. Jujur sih kata gua, ini timingnya jelek gara-gara harusnya pemain sedikit dimanjain pas lagi anime. Nah, abis itu baru deh nyari duit dengan cara beneran pakai gimmick. 我觉得新玩家照顾了有笑容的很多角色，为什么我们不通过添加新的幸福功能，体现对旧角色的特殊幸福，来帮助他们让老玩家可以拥有其他角色，这对于玩家来说非常友好。Tapi ya nggak 10 karakter langsung lah. Kita main pakai cara HSR, 3 karakteriran biar greget. Habis itu kalau mau duit ekstra, Kuro bisa jual skin tiap patch kayak di PGR atau ya di game gacha yang lain. Salah satu contoh bagusnya menurut gua itu Arknight sama Reverse. Mereka selalu jual skin setiap patch, terus skinnya dibagi 2, ada yang elite sama non elite. Nah, gitu cara bener kalau mau farming duit, Kuro. Lu gimana sih, PGR udah ajib sistemnya malah ngikutin Genshin. Aneh gua mah asli. Padahal kedua game dari pabrikan yang sama jir, dan kualitasnya juga sama. Oh ya, buat orang-orang yang bilang hadiah disabotase sama Hoyo, stop. Pemikiran lu udah kayak fanfic di Wattpad anjing. Anyway, makasih banyak telah mendengar dan jangan lupa like dan subscribe. Gue penasaran dengan pendapat kalian. Silahkan komen di bawah dan tolong untuk komentarnya jaga. Please jangan sampai kalian kayak, apa sih lu bang menghina Kuro Games, atau apa sih lu bang menghina Hoyo, emang lu bisa buat game. Asli kalau ada komen kayak gitu gue tabok.